waktu sama Persija. Oh iya. Oh itu tuh jadi salah satu keunikan Teko tuh nggak bakal ngumumin skuadnya ketika laga tandang yang dibawa siapa aja gitu. Katanya dia itu nanti bisa kebaca taktik gua. Kan wartawan kan tahu nih pemain siapa aja nih yang kira-kira bakal jadi starting 11 tuh. Nah, tuh dia tuh. Dan dia baca loh. Apa namanya berita-berita gitu dia baca. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga kembali bersama S2 Ernesto. Dan kali ini kita akan membahas soal panasnya Liga 1 di atas maupun di bawah. Panas nih. Iya. Kalau kemarin kita bahas yang liga intensnya liga di atas sih. Nah, ini lebih ke bawah, tapi tetap kita bahas juga yang atas. Betul. Gitu. Kita akan bahas soal yang degradasi dulu deh ya. Yang kalau jangan dulu, Is. Oh, yang kita bahas jadi yang korban dulu. Persib dulu. Oh iya. Iya. Korban Persib. Stefano Kugura ya. Iya. Akhirnya setelah demo berapa kali ya sama supporternya. Dan ada tagar. Iya, dan ada tagar take out. Tapi waktu itu dalam 2 musim terakhir lah ya. Kalau nggak salah itu memang banyak ya. Apa namanya suara-suara ingin take out di supporter Bali. Betul. Tapi tetap terselamatkan karena Balinya tetap di papan atas. Dan uniknya kita pernah bahas kita pernah fenomena Bali. Habis kalah di kandang, menang di tandang. Nah, dan itu selalu terjadi dan misalnya ada take out hari itu, besok hilang lagi. Besok muncul lagi, hilang lagi. Karena fluktuatif seperti itu. Tapi yang menarik adalah saat ini memang kenapa akhirnya Teko memilih, ya udahlah, gue relakan setelah akhir musim kan dia. Setelah akhir musim yang berarti dia memang pengen menyelesaikan musim ini bersama Bali United. Entah nanti posisinya di mana, tapi yang pasti ini memang terlempar dari 10 besar untuk pertama kalinya. Yang pasti bijak sekali apa yang dikatakan seorang Teko setelah pertandingan. Dia di comeback Persib kan kemarin 1-0 terus jadi 2-1, jadi 1-2. Dia mengatakan saya undur diri dan yang kalimat yang pertama disebut halo supporter Bali United. Jadi halo supporter Bali United, saya sudah bicara dengan manajemen bahwa ini adalah musim terakhir saya, tapi saya akan menyelesaikan sampai finish dan memberi kesempatan Bali United untuk mendapatkan pelatih baru. Jadi kenapa dia tidak ngomong mundur di akhir musim? Karena dia memberikan kesempatan Bali United cari pelatih baru. Betul. Jadi ini menurut saya sesuatu yang bijak, sesuatu yang tenang gitu. Dan memang kalau bisa dikatakan ya Teko one of legend Bali gitu. Betul. Dengan pencapaian dia terlepas mungkin 2 musim terakhir dia banyak tekanan segala macam dan Bali tidak stabil gitu, tapi apapun back to back juara. Betul. Gitu, 2019 dan 2021-22 kan ya. Jadi mereka back to back juara. Dalam waktu 5 tahun tim ini bisa juara 2 kali, itu menurut saya juga catatan yang cukup bagus. Betul. Dan kalau di Liga 1, Teko ini pelatih paling sukses ya. Iya, di era Liga 1 ya. Era Liga 1. Karena 3 kali juara sama Persija, Bali 2 kali. 2 kali. Jadi kalau ngomongin overall Liga Indonesia di pasar teratas, mungkin dia bersaing dengan Coach Jackson, Coach RD gitu. Tapi kalau di level Liga 1, ya dia pelatih paling sukses. Iya, betul. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Coach Teko, ini kebersamaan di Indonesia cukup lama, Is. Iya. Dia tuh 2004 sudah di Persebaya. Ya, di asistennya Jackson kan? Iya, pelatih fisik. Pelatih fisik kan, Persebaya. Jadi dia itu datang dari, kalau nggak salah Jackson pernah bilang sebelum di Persebaya diambil sama Jackson 2004 itu kan 2004 itu Persebaya kan naik promosi kan. Betul. Itu diambil dari Bologna, dia jadi Bologna. Masih muda sekali si Teko Bologna, dan ketika Jackson udah nggak di sana, dia masih sampai 2007 di sana. Bahkan 2007 itu dia duet dengan bapaknya. Gildo Rodriguez namanya, bapaknya Gildo Rodriguez, walaupun Pak Gildo ini nggak lama gitu, tapi sempat duet dengan bapaknya di 2007 Persebaya. Kalau bicara pengalaman Teko orang berhasil, ya mungkin beda. Kalau Jackson mungkin bermain dari awal ya, Luciano bermain dari awal. Kalau uniknya si Teko ini memulai karir jadi pelatih fisik, tapi dia cukup establis selama bersama Persebaya sampai 2008 kalau nggak salah. Lalu 2009 dia ke Malaysia, dia ke Naza kalau nggak negeri sembilan Naza kalau nggak salah. Terus 2011 dia mulai ke Thailand. Betul. Thailand dengan 3 tim sampai 2017 balik ke Persija, langsung juara Persija. Betul, bersama Persija dia langsung bisa bawa juara. Ya sempat digadang-gadang menjadi salah satu calon pelatih timnas waktu itu, tapi akhirnya tidak, dan justru akhirnya pilih hijrah ke Bali. Setelah selesai bersama Persija. Artinya Teko ini sebenarnya punya karir yang cukup unik, menarik untuk dikulik ya di sepak bola Indonesia. Jadi mulai dari Persebaya juara ketika jadi pelatih fisik dan
2004 bersama Jackson waktu itu sampai akhirnya dia terakhir 2024 dia mundur dari Bali. Ya. Ini mundurnya pun soft ya, bukan di tengah musim. Dia mundur di sampai akhir musim menyelesaikan pekerjaannya gitu. Artinya ini memang kesepakatan ya. Jadi bukan memang atas dasar dipecat ya. Bukan. Ya memang kesepakatan kedua pihak ya kayaknya ya. Atau kontraknya udah selesai ya udahlah. Ya sampai musim ini musim terakhir saya gitu. Dan terakhir kalimatnya seperti itu. Tapi memang tidak ada kalimat yang diungkapkan serupa dari bos-bosnya Bali. Cuma Pak Yabes juga bilang bahwa ya terima kasih Teko atas dedikasinya untuk Persib Bali. Persib Bali. Bali United gitu setelah kalah dari Persib Bandung. Iya, memang sih Teko ini menarik, dan yang menarik ditunggu adalah kemana dia setelah dari Bali United. Gue rasa sih udah banyak yang kontak-kontak nih. Persija balik lagi? Ya, mungkin, tapi enggak. Kan itu kan tergantung dari hasil akhir musimnya si Carlos Peña. Iya. Tapi lu coba deh, lu baca komen-komen di feed kita, di feednya Skor. Teman-teman kalau baca soal pengunduran dirinya Teko, komentarnya banyak banget. Minta balik ke Persija. Ada yang balik ke Persija, ada guling-guling FC. Lu baca sendiri deh. Tapi yang pasti memang ya Teko adalah salah satu pelatih yang menarik ya. Sepanjang gua tahu gitu. Ini pelatih memang cukup unik juga, cuma lumayan tegas, punya aturan yang ketat. Betul. Kalau sama wartawan nih dia, kalau laga tandang nih ya, dia nggak bakal ngungkapin skuadnya di bawah siapa. Waktu sama Persija. Oh iya. Oh itu tuh yang jadi salah satu keunikan Teko tuh nggak bakal ngumumin skuadnya ketika laga tandang yang dibawa siapa aja gitu. Katanya dia itu nanti bisa kebaca taktik gua. Kan wartawan kan tahu nih pemain siapa aja nih yang kira-kira bakal jadi starting 11 tuh. Nah tuh dia tuh, dan dia baca loh. Berita-berita gitu dia baca semua. Maksudnya dia analisis apa gitu, dia menjadi salah satu mungkin yang dia pelajari. Oh ini ternyata wartawan ini analisis strateginya si klub ini seperti ini nih. Dia juga baca itu. Pengetahuan gue kayak gitu. Jadi memang Teko ini adalah pelatih yang menarik ya. Memang open terhadap media juga, tapi juga tidak sangat unik ketika bicara soal taktik. Dan tidak baperan orangnya. Tidak baperan. Dan satu lagi, dia punya istri orang Indonesia. Iya, betul. Punya anak satu, cowok namanya Roma. Ini juga mulai berlatih di Bali junior gitu. Ya, siapa tahu Roma di masa depan jadi salah satu andalan timnas Indonesia. Iya, oke. Itu tadi soal Teko. Kita doakan yang terbaik untuk Coach Teko, karena dengan berbagai prestasi yang diraih, saya tidak akan sulit ya. Dia akan di Indonesia ataupun di Asia Tenggara lah setidaknya lingkupnya nanti dia akan melatih gitu loh. Nah, setelah itu kita akan bahas soal panasnya papan atas. Persib menang, jadi beda tetap 8 poin dengan Dewa. Dewa juga menang kemarin. Jadi memang setelah pekan 29 ini hanya tersisa 5 tim yang berpeluang juara. Yang berada di 5 besar. Persib, kemudian Dewa United, Persebaya, Persija, Malut United ini kaitannya dengan hitung-hitungan poin ya. Karena maksimalnya si Persija sama Malut itu 82 poin. Melewati poinnya si Persib yang sekarang 81. Ya, sementara yang 3 lagi tuh bersaing dah tuh. Berharap Persib kepleset aja. Yang gitu. Pasti dari kelima tim ini cuma Malut doang yang tidak menang di pekan kedua. Oh iya benar, kemarin seri dia. Ya, Persib comeback Bali. Dewa United ngalahin. Membikin teman-teman Slemania dan BCS kembali ke kebanggaan gua, tapi dikasih kekalahan. 1-0 dari menang 1-0 atas PSS. Persebaya walaupun sempat bermain 10 orang, tapi akhirnya menang. Gila tuh, nyerang terus, main 10 orang awal Madura. Dejan Tumbas luar biasa. Gila bener itu, gokil. Terus. Jadi beli Dejan Tumbas, beli Mas Tumbas itu nggak rugi. Terus Persija menang juga di kandang Persik. Dan menariknya adalah pertandingan itu sama. Yang menentukan Kudela. Musim lalu Kudela menentukan dengan penalti. Ini dengan penalti juga. Bedanya musim lalu main di Brawijaya, sekarang main di Supriyadi. Sedangkan Malut nyaris kalah nyaris kalah, kebobolan dulu waktu lawan PSBS Biak. 2 tim promosi, tapi akhirnya gol dari Cino, Diego Martinez bisa menyelamatkan Malut United dari kekalahan. Dan ini membuat tren mereka menang agak ada terhenti ya. Yang pasti, tapi selamat buat Coach Imran, dia pelatih terbaik di bulan Maret. Oh iya, pelatih terbaik di bulan Maret ya. Satu-satunya pelatih lokal yang tersisa ya. Iya, satu-satunya pelatih lokal tersisa, dan sekarang ada 5 besar. Congrats buat KKM. Terus di papan bawah. Kita bahas Semen Padang, ngamuk manajemennya. Rasa dicurangi nih gue lawan PSIS. Gue nonton pertandingan itu memang. Gue nonton seru sih. 2 atau 3 VAR ya? Banyak lah, gue juga lupa. Tapi emang
seru sih pertandingan itu, luar biasa itu. Memang pertama kan PSIS golin, terus dibales, unggul Semen Padang, VAR apa segala macam kan. Terus ya akhirnya gue juga kaget tuh pas tiba-tiba terakhir, wah injury time kan itu Sudi Abdallah kan? Sudi Abdallah gila, gue bilang ini pertandingan gila bener. Sudi Abdallah ini back kembali dari cedera lama kan dia kembali. Tapi satu hal yang gue perhatiin dari Semen Padang adalah Cornel Stewart. Iya, ini pemain ini walaupun tidak mungkin ini asalnya di CONCACAF kan dari San Vincent and Grenadines sama dengan asalnya Seth Kayamba yang St. Kitts Nevis dulu kan negara yang kecil di Karibia sana. Tapi tidak seperti Kayamba yang memang nomor 9 murni ya. Ini pemain ini bisa di sayap, bisa di tengah dan beberapa kali dia membuka ruang itu cukup bagus. Ini pemain ini kalau musim depan misalnya tetap kalau dipertahankan, salah satu usulan saya ke Semen Padang dia dipertahankan. Kalaupun dia tidak dipertahankan Semen Padang, klub Liga 1 layak ambil dia. Itu bagus banget. Tenang, memang tidak seperti Alex Martin yang bomber seperti itu yang ngegolis, tapi dia pemain yang punya visinya sangat bagus, buka pertahanan, tidak menyerah dan yang gol yang kena VAR dia itu bagus banget sebenarnya. Cuma VAR-nya ada temannya yang kena VAR, ketangkep VAR dulu gitu. Iya, makanya itu ya memang menarik nih, ntar Semen Padang bakal sejauh apa karena 3 tim di bawah itu PSS Sleman, Semen Padang dan PSIS. Semen Padang PSIS nilainya sama 25. Sementara PSS Sleman 22. Bedanya itu kalau si Madura United 27 nih. 27. Jadi beda 2 poin nih, Madura United nih tipis-tipis nih, masih agak kurang aman. 41 itu aman dan 41 aman, betul. 41. Jadi itu matematikanya 41 dan masih ada 5 pertandingan lagi. Artinya masih ada dari Persik Kediri. Persik Kediri itu poinnya 12. Itu 36 ya. Pokoknya dari Persik ke bawah itu masih rawan degradasi. Betul. Makanya saya tadi pagi tersisa 7 tim. Saya syuting nih tanggal 22 ya. Tadi pagi itu tanggal 22 April itu saya lihat postingannya Arthur Irawan. Oke. Seperti memacu timnya untuk ayo berjuang karena memang deg-degan juga. Karena di batasnya di Persik ini. Iya benar. Walaupun memang jauh ya, sekarang 25 dan 36 ya. Hampir 11 ya, 11 poin. Tapi kalau mereka terpleset lagi seperti lawan Persija, itu bahaya buat Persik. Gitu. Benar. Jadi ini juga menarik dan Persik juga punya pelatih baru sekarang. Pelatihnya Rivaldo Alves ya, kembali lagi yang menyelamatkan musim lalu kan? Iya betul. Ya 2 musim lalu dong. Nah, itu menyelamatkan balik lagi dan ini Persik memang paling aman tetapi tidak nyaman. Paling aman tapi tidak nyaman itu bahasa yang pas. Sedangkan Persis Solo trennya cukup baik, menang di Barito. Barito juga deg-degan nih. Kalau kita lihat trennya dengan kemenangan Persis Solo, otomatis Barito ini harus berpikir karena Madura juga walaupun kalah dari Persebaya, secara permainan juga cukup baik gitu. Jadi dan di tanggal 24 2 hari setelah kita syuting ini, mereka akan melakukan pertandingan tunda pekan 28 lawan Arema di Bali, tuan rumahnya Arema. Tapi peluang Madura untuk menang itu besar karena Arema sudah aman gitu loh. Walaupun dia tidak bisa naik juara 3 besar, tapi dia sudah aman di Liga 1. Jadi ini bisa jadi mereka akan merotasi pemainnya gitu. Jadi ini menurut saya juga ini juga keuntungan dalam tanda kutip bagi Madura gitu. Iya, benar itu. Makanya kita tunggu nih, makin panas sih, tersisa 5 etapa akhir. 5 etapa akhir, siapa yang akan terpleset di tikungan akhir terkena degradasi. Tapi yang kabar terbaru lagi yang menarik adalah dari Liga 1 musim depan nih. Lampung akhirnya bakal punya tim lagi. Bayangkara FC hari ini kita syuting nih meresmikan. Hari ini? Hari ini mereka preskon meresmikan mereka akan berkandang di Lampung. Di Stadion PKOR Pemuda ya, Sumpah Pemuda. Yang sebelumnya dari markasnya Badak Lampung. Jadi memang ya ini setelah kemarin ada tawaran segala macam dan akhirnya kayak Bayangkara FC akhirnya ngelihat potensinya dan ya mudah-mudahan banyak supporternya nanti ya. Kalau ngobrol sama MO-nya Bayangkara, teman kita, itu ini cukup antusiasnya cukup bagus di sana. Memang. Dan saya dengan Mas Arista sudah merencanakan untuk UWD ke Lampung. Kayaknya menarik nih. Naik bis Damri dari Gambiris. Ada ya? Ada. Berapaan? 240. 240 itu nyeberang laut nanti. Laut. Merak ya? Merak ya. Ya benar. Berapa jam ya? 2 jam kalau nggak salah gue. Ya pokoknya gitulah. Itu menarik, apalagi kalau semoga musim depan sudah ada AWD supporter. Mungkin kalau penonton Jakarta atau penonton Bandung yang kan deket nih, bisa ke sana. Gitu. Benar. Atau Tangerang ya? Iya, Tangerang. Ya mudah-mudahan
hal yang baik dengan adanya tim dari Sumatera. Yes. Kemarin kan isinya itu. Ini mau singkirin tim-tim dari Sumatera apa gimana gitu kan. Tapi gini, tapi kalau sedikit ngomong sejarah, Lampung itu sebenarnya cukup bagus kalaupun lihat sejarah. Jadi dari zaman Galatama sudah ada klub. Sudah ada klub. Namanya Jaka Utama. Kalau tahu almarhum Julia Perez, itu bapaknya pemain Jaka Utama dulu. Terus setelah itu ada PSBL, Bandar Lampung di liga awal, liga Kansas, Liga Danhill. Lalu sempat ada Lampung FC. Lampung Sakti dulu. Oh iya, Lampung Sakti. Lampung Sakti di kasta kedua, terus yang terakhir itu 2019 ada Badak Lampung. Iya, Badak Lampung. Nah, sekarang ada Bayangkara Lampung Presisi. Iya, kayaknya namanya itu ya. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu ya namanya. Gue lupa. Pokoknya ini lagi berjalan, kalau nggak salah kita lagi syuting ini press con-nya. Tapi yang pasti selamat untuk Bayangkara. Kita tunggu nanti kiprahnya bagaimana di Liga 1 musim depan. Semoga nggak numpang lewat. Ya. Karena salah satu tim yang akhirnya langsung promosi lagi setelah terdegradasi musim lalu. Tapi kita bahas minggu depan nih, bagaimana Bayangkara membesarkan timnya. Itu ada kejutan buat kalian. Ya, kita tunggu aja pemetaan Liga 1 musim depan akan seperti apa. Yes. Oke, kayaknya udah panjang tadi kita bahas. Kita sekarang bahas prediksi lah. Tapi ada top scorer juga nih harus kita bahas. Alex Martin kayaknya udah pasti ya. Pasti. Udah pasti ya, 23 gol. Walaupun secara jumlah tidak kalah dari musim lalu, 23 agak susah dikejar. Iya, pesaingnya itu. Iya, pesaingnya itu si Gustavo. Ini Gustavo. Gue sama sih ya. Oh iya, Almeida 16 gol, Adalberto si Arema 15 gol sama Terren Del Pino. Persib 14 gol. Jadi emang agak jauh sih ya. Iya, memang ya udah kita tunggu aja kayak Alex Martin apalagi ngegolin terus deh. Servisnya emang banget emang nih. 3 pekan terakhir dia mandul. Terakhir ngegolin di bulan tanggal 3 Maret pekan ke-26. Kemarin golin Enggak, kemarin Alexis Mesidoro. Oh iya, Alexis Mesidoro. Jadi pekan 29 Alexis Mesidoro, pekan 28 kosong enggak ngegolin karena kalah. Pekan ke-27 dia yang kalah, bukan dia yang golin. Pekan ke-26 dia terakhir. Pokoknya di awal puasa dia ngegolin. Yang golin dia golin 4 gol waktu itu. Bikin hat-trick waktu itu. Iya, itu dia. Pokoknya Alex Martin kayaknya bakal jadi top scorer baru dan apakah dia akan tetap bertahan di Dewa United kayaknya tetap deh. Atau pindah balik ke Bayangkara? Oh iya, dia Bayangkara ya? Bayangkara, Mas. Datang Bayangkara. Tapi kayaknya lagi kenceng juga duitnya Dewa United. Jadi lagi kenceng duitnya. Lagi kenceng duitnya Dewa United. Apalagi kalau besok ke Asia kan. Tapi jatah kita berkurang ya. Katanya iya, kemungkinan musim depan ya. Makanya harus lewat playoff, jadi juara nih nggak langsung ACL tuh. Kalau musim ini kan kita ACL tuh langsung tuh. Nah, si Persib tuh. Nah, musim depan kayaknya harus playoff karena ya itu rankingnya turun gitu. Kita digeser Kamboja. Iya, berpengaruh dari koefisien kompetisi kita. Iya. Aduh, sedih sih. Itu yang sering kita tegaskan, koefisien gitu. Ya, semoga ASEAN Championship atau Shopee Cup PSM juara lah. Iya, walaupun nggak ngaruh juga sih. Iya, tapi dengan koefisien pride lah ada. Tapi yang menarik adalah untuk pertama kalinya ya, sepanjang sejarah 2 klub Asia Tenggara berada di final 2 turnamen mayor antar. Oh iya. Yang pertama yang mengejutkan adalah Lion City Sailor. Betul. Ini salah satu klub apa namanya? Kita bahas sepak bola Asia dikit-dikit ya. Singapura klub kaya lah ya. Klub private pertama. Klub private pertama, terus Spherieng yang Kamboja ini juga klub papan atas sekarang dan finalnya AFC Challenge League diputuskan di kandang Kamboja ini. Oh gitu. Sudah diputuskan. Mainnya jadi lawan kan Turkmenistan lawannya Arkadak gitu ya. Jadi mainnya nanti tunggal single match kan untuk final ini ini di kandangnya Spherieng. Berarti kalau yang menang Madura bisa main di Gresik dong ya? Bisa. Kan itu tergantung dari apa kemarin gue lupa ada karena kenapa dia yang terpilih mainnya di sana ada number of apa gitu gue lupa lah. Pokoknya ada hitung-hitungannya dan memang sudah diregulasinya dan akhirnya si Spherieng itu mainnya jadi final AFC Challenge League di Kamboja. Kalau L2 ACL2-nya gue lupa. 2 leg. Belum tahu ya. Gue lupa 2 leg atau 1 leg gue lupa. Boleh lah nonton ke jalan besar. Tapi yang pasti memang berpeluang kalau ini jadi juara satu di ACL2, satunya di di AFC Challenge League, sejarah ini Asia Tenggara. Dan itu menaikkan pamor Asia Tenggara. Betul. Pastinya di peta sepak bola Asia. Digendong Indonesia. Klubnya digendong Kamboja sama Singapura. Kamboja sama Singapura lo gendong kita lo. Bukan Australia. Iya, bukan Australia. Kalah lo. Kemarin sama Lion City Sailor. Tersingkir gitu loh. Iya, jadi memang agak menarik deh di Asia Tenggara. Sekarang mungkin di peta persepak bola Asia yang tadinya jadi
masuk ke kategori mungkin level 2 lah ya. Betul. Di Asia sekarang udah ada di atas. Betul. Ya, Oke, kita tunggu aja kiprahnya seperti apa setelah JDT waktu itu mengejutkan 2015 jadi juara Piala AFC. Kita doakan wakil ASEAN juga bisa menjadi juara di kompetisi antar klub Asia dan memotivasi klub-klub Liga 1 Indonesia. Oke, dengan demikian prediksi dulu. Prediksi. Oh iya, lupa gua. Prediksi laga pekan ke-30. Dewa United Malut United. Dewa lah. PSIS Borneo. Aduh, PSIS lagi kacau. PSIS Borneo. Iya. Borneo gue. Iya, Borneo juga. PSM Makassar Bali United. PSM Makassar Bali United. Di PSM. Habibie soalnya. Iya, Habibie PSM. PSBS Barito Putra. Ini mainnya kayaknya dia kan udah balik ke Papua ya? Papua ya. Kalau nggak salah ya. Ya PSBS. Persib PSS Sleman. Ini kalau kadang drama juga loh. Iya. Ini saya menjagokan Persib, tapi warning buat Persib. Iya. Ketika saya warning melawan Dewa, kalah kan? Iya. Ini warning buat Persib. Jadi warning hati-hati. Sleman itu butuh kemenangan. Iya, betul. Oke, tapi gua tetap pegang Persib. Sama. Persis Solo Persita. Persita juga kuat nih. Persis Solo sih, trennya lagi bagus. Iya, Persis Solo. Persija Semen Padang. Nah, loh. Di Pakansari ya? Ini mainnya di Pakansari, walaupun itu band Korea ya, yang nggak jadi ya, yang nggak jadi main di JIS, dibatalin. Jadi ada band karena waktunya mepet, waktu loading barangnya itu bentrok dengan laga Semen Padang, jadi akhirnya dibatalin tuh konser tuh katanya gitu. Iya, konser dibatalin buat ngasih dari situ, tapi ternyata ujungnya Persija milihnya mainnya ke Pakansari. Iya, itu kocak dah. Gue tadi baru lihat itu beritanya, jadi memang itu. Iya. Drama banget ya. Tapi ya kita doakan yang terbaik nanti. Pokoknya penting lancar ya pertandingan gitu loh. Persija Semen Padang, Persija gua. Arema Persebaya, ini derby Jatim. Tapi di Bali. Oh, kenapa nggak di Kanjuruhan? Nggak jadi. Oh iya, nggak jadi Kanjuruhan. Jadi Arema itu jamu Madura juga di Bali, jamu Persebaya di Bali. Jadi kita tutup kontroversi itu, mainnya di Bali gitu. Mainnya di Bali, oke. Mainnya di Bali, ya tapi lu siapa milihnya? Persebaya lah. Oke. Kalau gua, ya Arema kemarin kalah, kalau di Bali tempat netral, ya Persebaya lagi ngejar juga. Dia pengen nyodok juga Dewa. Ya, betul. Gitu. Karena pengen ke kompetisi Asia ya. Terus Madura United Persik Kediri. Madura United pasti di gue PT Madura sih. Iya, Madura juga. Oke, itu tadi prediksi. Sampaikan prediksi kalian di kolom komentar. Ya mudah-mudahan berjalan lancar untuk pekan ke-30. Makin seru, makin panas atas dan bawah. Jangan lupa follow sosial medianya dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Subscribe terus channel YouTube Skor Indonesia. Kita juga masih ada di Noise. Selain itu, kalau lihat perkembangan panasnya Liga 1, plus Liga 4 yang lagi panas, sama Serie A yang lagi perebutan gelar, Napoli sama Inter bersaing, Spurs kalah terus, MU juga kalah terus, Liga Champions juga makin rame, Serie A La Liga juga makin rame. Itu selalu ada yang semua itu di skor.id. Oke, dengan demikian gue Retan. Resto. Sampai jumpa lagi.